Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di acara Romendo TV, yaitu Renungan Firman Tuhan. Kali ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi di sini mengucap syukur dalam segala hal. Saya beri judul di sini mudah mengucap syukur tetapi sulit untuk melakukan. Ya, jadi di sini kalau kita lihat, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika dalam keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja, ya. Tetapi alangkah sulitnya melakukan ketika kita tengah berada di dalam kesesakan. Mungkin ada beberapa contoh mungkin ya, kalau kita mengucap syukur itu mungkin keadaan kita dalam keadaan senang, tidak ada tekanan, tidak ada kesulitan gitu ya. Misalnya datang ya, kami adakan ucapan syukur karena kami mau memasuki rumah baru. Datang ya, kami ada ucapan syukur karena anak kami sudah lulus kuliah. Kami mengucap syukur karena orang tua kami atau anak kami sudah sembuh dari sakitnya. Ya, jadi kami mengucap syukur datang ya karena ada acara ucapan syukur di mana kami mendapat rezeki, ada bisa beli mobil baru, apalah begitu ya. Itu dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi coba kalau kita dalam keadaan kesulitan, masa kesesakan, kita jarang sekali mengucap syukur untuk berkata, ya nggak mungkin kalau misalnya dalam keadaan sulit, ya misalnya suaminya turun pangkat atau anaknya terlibat dalam hidup seks bebas atau banyak sekali narkoba misalnya, kita nggak ada ucapan-ucapan seperti itu yang kita utarakan, tetapi kita selalu mengucap syukur kalau dalam keadaan hidup kita baik, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Jadi mengucap syukur dalam segala hal adalah kehendak Tuhan bagi kita orang percaya. Jadi banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa mengucap syukur adalah perkara yang mudah karena tanpa modal apapun, hanya lewat ucapan bibir mulut kita saja ya. Jadi mengucap syukur dalam segala hal berarti kita harus mengucap syukur baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah ya. Mengapa demikian? Karena inilah yang Tuhan kehendaki, itu pasti baik buat kita. Jadi di sini ya kita seringkali melakukan hal-hal yang baik saja. Jadi kalau dalam keadaan buruk ya, hal-hal yang negatif itu kita jarang mengucap syukur. Kegagalan, sakit penyakit gitu ya. Tapi kalau kita di dalam kelimpahan ya, itu kita berhasil di dalam pekerjaan, di dalam usaha, kita akan mengucap syukur. Ya, tapi di sini kita dikatakan bahwa hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk ya, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, dalam kelimpahan atau dalam kekurangan, suka atau duka adalah warna-warni dalam kehidupan manusia, dalam setiap musim hidup kita, apapun keadaan kita, kita harus tetap mengucap syukur dalam segala hal ya. Yang di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat karena di dalam kehidupan kita ya, bila kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepadanya, bahwa pengucapan syukur itu seharusnya seperti napas hidup kita yang tak pernah berhenti untuk berhembus selama kita hidup. Namun seringkali ucapan syukur keluar dari mulut kita itu hanya saat ketika kita menikmati berkat-berkat atau mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Ketika hal-hal yang tidak baik, ya kita sangat sulit sekali mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Jadi di sini mungkin kalau kita dalam keadaan kecewa, kesal, putus asa, sungut-sungut, omelan, apapun yang kita alami itu jarang kita mengucap syukur, ya. Karena di sini sudah jelas dikatakan baik kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, kita harus tetap mengucap syukur. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 9 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi di sini kita tahu bersama bahwa Daud itu baik itu di dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dia mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, katanya. Dia mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Itu Daud. Jadi dia bisa mengucap syukur dalam keadaan susah maupun senang. Jadi kita harus hendaknya seperti Daud ini, baik dalam keadaan kita dalam keadaan susah maupun senang, kita tetap mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jadi Tuhan selalu punya rencana di setiap keadaan. Karena itu tetaplah bersyukur. Sebagai akhir dari renungan kita ini, kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Bila saat ini kita sedang mengalami hal-hal yang
buruk, berhentilah untuk bersungut-sungut dan mengomel. Jangan pernah membuka celah buat iblis, ya, untuk merampas damai sejahtera kita. Jadi percayalah bahwa dalam situasi yang buruk sekalipun Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita. Jadi apapun keadaan kita, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, baik senang maupun susah. Dalam setiap musim hidup kita, apa yang kita jalani pada saat ini, mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sebagai akhir dari renungan ini, sekian bagi kita di dalam renungan ini. Silakan Bapak Ibu sekiranya suka dengan renungan ini, mohon di subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala